Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami di dalam waktu kami beristirahat. Dan pagi ini Tuhan, kesempatan Engkau berikan dan Engkau anugerahkan kepada kami agar kami boleh melewati di sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan kami melakukannya oleh karena Engkau terus yang berbelas kasihan menolong kami untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak, kita nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Baik anak ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan apapun yang terjadi. Firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita yang di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab orang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak ibu, kita tahu bahwa Yesaya selain memberitakan tentang bentuk hukuman yang Allah berikan kepada umat Israel atas dosa-dosa yang mereka lakukan, ketidaktaatan kepada Tuhan, mereka akan mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel. Namun ada berita sukacita yang juga Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya, sehingga Nabi Yesaya pun boleh mengatakan itu kepada bangsa Israel, sehingga hal itu akan menolong bangsa Israel bahwa sekalipun saat itu mereka akan menerima hukuman dari Tuhan, tetapi hukuman yang Tuhan berikan adalah sebagai bentuk disiplin, bentuk perhatian kasih Allah kepada bangsa Israel. Karena di dalam hukuman tersebut kasih Allah pun nyata, yaitu melalui janji Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Anak ibu, kita bersyukur janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel itu juga menjadi janji yang menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan mengizinkan ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus kita tahu bahwa masa pandemik ini kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun kita melihat ada banyak usaha-usaha pemerintah yang saat ini sedang diupayakan supaya bagaimana dari wabah COVID ini semua masyarakat boleh terhindar, yaitu melalui vaksin yang saat ini sedang diusahakan oleh pemerintah. Kita bersyukur sekalipun dalam kondisi yang saat ini kita tahu mungkin kita saat ini sedang mengalami bentuk disiplin dari Tuhan, yaitu di mana kita tidak boleh bisa berinteraksi secara bebas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi melalui apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, kita meyakini bahwa itu mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Ada janji pemulihan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh melihat karya Tuhan. Ketika masa pandemik ini akan berakhir, maka kita akan tahu apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada kita bukan saja keselamatan secara jasmani, secara daging yang saat ini kita hidupi, tetapi janji keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Anak ibu, kita bersyukur kita manusia berdosa yang seharusnya akan mendapatkan hukuman, yaitu neraka, di mana kebinasaan akan menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di dalam ketidaktaatan kepada Allah. Namun melalui apa yang sudah Allah anugerahkan, melalui Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa apa yang Allah janjikan itu menjadi bagian kita untuk kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Anak ibu, mari kita meresponi apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanannya yang begitu besar, penderitaannya yang begitu luar biasa, telah menolong kita untuk kita dibebaskan dari hukuman neraka kekal. Mari anak ibu, kita pergunakan segala kesempatan yang saat ini Tuhan berikan kepada kita. Siapapun kita, saat ini dalam kondisi apapun kita, berapapun saat ini usia kita, hari ini jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan berita sukacita tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita orang-orang berdosa, mari kita sungguh-sungguh menyadari
dan membuka hati kita kepada Tuhan, sehingga anugerah Tuhan itu boleh menjadi bagian kita. Kita tahu bahwa ketika kita akan menjalani hidup kita, itu bukan hanya karena hari-hari yang terus berganti, tetapi di hari-hari yang terus berganti itu adalah anugerah, kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati segala apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus kita berjuang, berusaha, berupaya bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi hidup kita. Tuhanlah yang berkarya dalam hidup kita. Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita untuk kita bisa mampu memikirkan apa yang baik, apa yang seharusnya kita lakukan, yang berkenan kepada Allah dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan juga menolong kita agar kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan bisa berbuat sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Sehingga apa, Nak Ibu? Orang-orang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan bisa mendapat kesempatan dari Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh bersyukur. Kasih Tuhan yang besar memampukan kita, mendorong kita, memberikan kita semangat untuk kita hidup di dalam kebenaran, terang yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga kita sadar bahwa hidup saat ini adalah merupakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari anak ibu, kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dengan hidup berkenan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami pagi hari ini. Saat ini kami bersyukur ada waktu di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Beberapa menit kami sudah nikmati Tuhan di dalam kami memuji memuliakan Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah membawa kami Tuhan untuk memahami kembali betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Hidup kami yang seharusnya mendapatkan hukuman atas segala dosa-dosa ketidaktaatan kami kepada Tuhan, namun Tuhan janji keselamatan yang telah Engkau berikan telah nyata bagi kami, yaitu melalui Yesus Kristus. Kami sungguh rindu Tuhan di dalam pengampunan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, hidup yang sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga kami tahu Tuhan, hidup yang kami jalani adalah hidup yang bermakna, hidup yang berarti, karena Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang terus berkarya, bekerja dalam hidup kami, pikiran kami, hati kami, untuk menolong kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan Yesus berbelas kasihan, memimpin dan mengarahkan seluruh hidup kami untuk kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.